Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca salawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah, syukurillah kita masih bisa berkumpul kembali dalam kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan langkah kita yang positif ini selalu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan barokah surah Al-Fatihah, ilmu yang kita kaji, ilmu yang penuh barokah dan manfaat. Yang kurang sehat, ya, baik yang ada di sini maupun di rumah sakit, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meninggal dunia, di mana baru saja kita mendengar hari ini putra dari Allahyarham Bapak Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, yakni Ustaz Amir Az-Zikra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan beliau oleh Allah min ahlil khair, min ahlil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang ada kesusahan Allah angkat kesusahannya, yang sedang belajar sukseskan belajarnya, yang sedang berjuang di Allah sukseskan pesantren Darus Sholihin, mudah-mudahan dimudahkan perjuangannya, yang berinfak berjariah berwakaf mudah-mudahan dibalas berlipat ganda oleh Allah, dibalas lagi yang luar biasa oleh Allah pahala. Dan COVID-19 segera disirnakan oleh Allah bi barakatul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waalaikumsalam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Halaman 43 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan Ustazah, halaman 43 tafsirnya dibuka. Ya. Ya, saya habis dari rumah sakit karena agak serak ya, kata dokter harusnya 2 hari mah katanya puasa nggak boleh bersuara ya, cuma karena mau ngaji gimana nih ya, jadi oleh karena itu ya mungkin kalau agak pelan mohon dimaklumi karena masih belum normal kembali suara. Kita mulai karena di awal ayat kita ta'awud dulu sunnahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Ay bi'sa syai'u at-tafihu alladzi ba'a bihi haula'il yahudu anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu ay kufruhum bil qur'ani alladzi anzalahu Allahu bagian ay hasadan wa talaban lima laysa lahum ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi ay hasadan minhum li ajli ay yunazzilallahu wahyan min fadlihi ala man yasha'u wa yastafihi min khalqihi faba'u bi ghadabin ala ghadabin ay raja'u bi ghadabin minallahi ziyadatan ala sabiki ghadabihi alaihim walil kafirina azabum muhin ay walahum azabun syadidun ma'al ihanati wal izlali li anna kufrahum sababuhu takaburu wal hasadu fakubilu bil ihanati wassigori. Baik, satu ayat kita terjemahkan
Karena metodologi pengajian kita di MUI ini adalah membaca teks lafadznya, kemudian kita terjemahkan per kata, setelah itu kita uraikan maksudnya, kemudian kita simpulkan dan diskusikan. Mari kita terjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum. Bi'sama, buruk sekali. Buruk sekali. Ishtaru bihi anfusahum, yang mereka telah menukar dengannya. Ishtarau, yang mereka telah menukar bihi dengannya, anfusahum, kepada diri mereka. Artinya bi'sa, alangkah buruknya, asyai'u tafihu, sesuatu yang tidak berguna. Tapih itu yang tidak berguna. Allazi ba'a, yang telah menjual. Ba'a yabi'u, menjual. Bihi, dengannya, dengan syai'u tafihin. Haula'il yahudu, yang mana? Allazi ba'a, yang telah menjual. Bihi, dengannya. Bihi, dengannya. Enggak, tadi allazi ba'a, yang telah menjual. Bihi, dengannya. Haula'il yahudu, mereka orang-orang Yahudi. Anfusahum, kepada diri mereka. Anfusahum, kepada diri mereka. Ayyakfuru, mereka kufur. Bima anzalallah, dengan sesuatu yang Allah telah turunkan. Yang Allah telah turunkan. Artinya kufruhum, kekufuran mereka, bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Allazi anzalahullahu, yang Allah telah menurunkannya. Yang Allah telah menurunkannya. Bagian karena rasa dengki. Bagian karena rasa dengki. Artinya hasadan, karena hasud. Artinya hasadan, karena hasud. Ya, artinya hasadan karena hasud. Wa talaban, dan mencari. Wa talaban, dan mencari. Talabul ilmi, mencari ilmu. Lima laisa lahum, kepada sesuatu yang tidak ada bagi mereka. Lima,
kepada sesuatu laisa lahum yang tidak ada bagi mereka. Ayyunazilallahu, bahwa Allah menurunkan min fadlihi, dari karunia-Nya, ala may yasha, kepada orang yang Ia kehendaki. Ala may yasha, kepada orang yang Ia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taza, silakan, masih kosong. Ya, dibuka halaman 43 tafsir. Ya, kita lanjutkan. Ay artinya hasadan, karena hasud. Hasadan, karena hasud, minhum, dari mereka. Tadi kan min ibadihi, dari hamba-hambanya. Terus ay artinya hasadan, karena hasud. Karena hasud, ya, minhum, dari mereka. Li ajli ayyunazilallahu, dikarenakan Allah menurunkan wahyan, wahyu, min fadlihi, dari karunia-Nya. Min fadlihi, dari karunia-Nya. Wahyan, wahyu, min fadlihi, dari karunia-Nya. Ala may yasha, kepada orang yang Ia kehendaki. Ia kehendaki, kepada orang yang Ia kehendaki, maksudnya Allah kehendaki. Wa yastafihi, dan yang Allah memilihnya, min khalqihi, dari makhluknya, dari ciptaannya. Faba'u, maka mereka kembali bigodobin, dengan murka, ala godobin, di atas murka. Bigodobin, dengan murka, ala godobin, di atas murka. Jadi murka berkali-kali. Ay artinya roja'u, mereka kembali bigodobin, dengan mendapat murka, dengan mendapat murka, minallahi, dari Allah. Ziyadatan, sebagai tambahan, ziyadatan, sebagai tambahan, ala sabiki godobihi, atas kemurkaannya yang lalu. Ala sabiki godobihi, atas kemurkaan yang lalu, alaihim, atas mereka.
Walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir azabun adalah siksa. Muhinun, yang menghinakan. Yang menghinakan. Hai artinya, ya silahkan masuk. Silahkan di sini, Bu. Di sini nih. Di sini pojok nih. Masih ada. Hai artinya walahum, dan bagi mereka artinya terus walahum, dan bagi mereka azabun syadidun, azab yang keras. Ma'al ihanati wal idzlali, sama artinya atau mutarodib, beserta penuh kehinaan. Ya, zillun hina, ihanatun juga hina. Jadi ma'al ihanati wal izlali, beserta penuh kehinaan. Bagaimana? Ma'al ihanati wal izlali, beserta penuh kehinaan. Disatukan terjemahnya. Li'anna kubrahum, karena sungguh kekufuran mereka. Ya. Halaman 43 boleh dibuka. Li'anna kubrahum, karena sungguh kekufuran mereka, sababuhu takaburu wal hasadu, kekufuran mereka, kekufuran bukan kuburan, kufrom, kekufuran mereka, sababuhu, sebabnya, sababuhu, sebabnya, at-takaburu, sombong, wal hasadu, dan hasud. Sababuhu, ya sebabnya, sababuhu, sebabnya, at-takaburu, sombong atau kesombongan, wal hasadu, dan hasud. Faku bilu bil ihanati wasigori, maka mereka dibalas dengan kehinaan dan kecil. Artinya kebalikan sombong lah, ya, jadi kecil. Jadi bil ihanati, dengan kehinaan, wasigori, dan menjadi orang yang kecil, orang yang remeh, orang yang tidak mulia. Sigor, orang yang hina lah, ya. Bil ihanati, dengan kehinaan, wasigori, dan menjadi orang-orang yang kecil, yang tidak terhormat. Bukan orang-orang besar, ya. Baik Bapak Ibu yang terhormat, itu terjemahan satu ayat dengan tafsirnya yang sudah kita terjemahkan. Sekarang giliran untuk memberikan ulasan atau penjelasan. Silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, masuk. Mejanya habis nih, ya. Ya, duduk aja. Satu lagi, ya. Silakan. Tafsirnya dibuka halaman 43. Baik, kita uraikan supaya Bapak Ibu terhormat pulang dari sini mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita ini sedang mengkaji firman-firman Allah
yang tentunya sangat mulia. Ya, kenapa? Karena firman Allah Ta'ala ini merupakan paling tinggi dibandingkan dengan sabda-sabda Nabi dalam hadisnya, lebih tinggi daripada fatwa-fatwa ulama atau akwal-akwal ulama, ya. Karena kalamullah ini adalah langsung firman Allah. Dan kita berusaha untuk mengkaji dalam rangka tadabbur, artinya menghayati isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Orang yang tidak ada gairah untuk tadabbur Al-Quran dinyatakan seperti orang yang sudah terkunci dari rahmat Allah. Dalilnya oleh Bapak Ibu bisa dibaca dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 24. Surat apa? Muhammad ayatnya 24. Kalau Bapak Ibu di dalam Al-Quran setelah dicari tidak ada ketemu surah Muhammad, itu ada gantinya. Siapa yang tahu gantinya dari surah Muhammad surah apa? Kan kadang-kadang nama surat itu ada dua macam, ada dua. Misalnya surah At-Taubah enggak ada, diganti dengan surah Baroah. Surah apa? Surah Taubah. Kalau surah Taubahnya enggak ada, berarti gantinya surah Baroah. Kemudian ada surah Al-Mu'min, ada Al-Mu'minun, ada Al-Mu'min. Kalau surah dalam Al-Quran Al-Mu'min enggak ada, gantinya surah Ghafir, surah Ghafir, ya. Nah, kemudian kalau surah Muhammad enggak ada, maka ada gantinya supaya jangan bingung ketika ditarik mana ini surah Muhammad juga enggak ada, ya. Itu ada gantinya, namanya surah apa? Surah Al-Qital, surah Al-Qital. Surah apa? Al-Qital. Artinya berperang, ya. Karena di dalamnya ada juga menyangkut masalah peperangan. Jadi dalam surah Muhammad atau Al-Qital ayat 24, di situ ada ayat yang pendek, simpel, ya, bahkan mungkin tidak sampai satu baris, tapi itu isinya sangat keras. Jadi kalau kita sudah belajar bahasa Arab, apalagi Bapak Ibu sudah belajar ilmu balaghah, sastra bahasa Arab, yakni ilmu ma'ani, badi dan bayan, itu terasa sekali murkanya Allah bagi orang yang tidak mau belajar tafsir Al-Quran untuk tadabbur Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ayatnya lengkap seperti, ya, artinya enggak sampai satu baris, tapi pendek, tapi sangat berat sekali kita mendengar. Apa artinya afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka umat Islam tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Tidak ada gairah untuk menghayati, merenungi makna-makna Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha, apakah hati mereka sudah terkunci? Itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menegur kepada orang yang ngakunya beriman, umat Islam, tapi tidak ada gairah untuk tadabbur, menghayati isi kandungan Al-Quran. Seolah-olah hati mereka itu, orang Islam, sudah dikunci daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa dari sekian umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan di Depok ini, kita mudah-mudahan termasuk orang yang ada gairah untuk mengkaji, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi insya Allah lama-lama menjadi bukti. Ada pepatah bahasa Arab yang bagus, yakni kotrotan-kotrotan pasorot sailan. Kotrotan-kotrotan pasorot sailan. Itu pepatah bahasa Arab, bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. Tapi ini makalah, hanya nasihat atau pepatah dari ulama. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Depok, kotrotan-kotrotan itu
setetes demi setetes pas sorot sailan maka akan jadi air bah. Istilah dalam bahasa Indonesia sedikit-sedikit lama-lama menjadi buk. Jadi sama isinya seperti itu. Bahasa Arabnya kotrotan-kotrotan pas sorot sailan. Ya, hafal nggak? Kalau nggak hafal ditulis ya, supaya dia hafalin patahannya. Karena ini menurut saya bagus untuk menjadi motivasi kepada kita mau belajar. Kotrotan-kotrotan pasorot sailan. Kotrotan itu hurufnya qaf, to, ro, ta marbutoh, ta yang bundar, 2 kali kotrotan ya. Pasorot, fa, sod, alif, ro, ta mabsutoh ya, yang alif yang kayak perahu kasih harokat sukun. Pasorot karena kembali kepada kotroh. Sailan sin kecil ya, kemudian lam alif. Sail itu artinya air bah. Sala yasilu sail ya, air bah, air bandang. Kotrotan pasorot sailan, setetes demi setetes lama-lama menjadi air bah. Bukan kosrotan ya. Paling gejrotan, bukan, ini kotrotan. Ya, pasorot sahilan, pasorot, soro yasiru jadi sahilan, setetes demi setetes lama-lama menjadi air bah. Bahasa Indonesianya sedikit-sedikit lama-lama menjadi buki. Artinya ilmu itu memang kita dapatkan sedikit-sedikit ya, tidak bisa blug sekaligus. Bahkan saya perhatikan walaupun ada yang sudah titelnya ustadz atau bahkan dipanggil kiai, tapi untuk ilmunya khususnya kitabnya mendalam kayaknya enggak mudah ya. Artinya enggak langsung, padahal sudah dengan saya mungkin berteman itu lebih 10 tahun lah. Tapi saya melihat ya ilmunya biasa-biasa aja, paling pinter ceramah. Tapi untuk kitab sampai mau menguasai nahwu soroh, fikih usul fikih, hadis mustalahul hadis, itu kayaknya perlu waktu yang cukup lama. Karena saya bisa sedikit seperti ini juga dihitung-hitung tidak kurang 50 tahun belajar. Dan belajarnya itu kayaknya setiap hari ya. Karena kalau sehari aja saya nggak pegang kitab, musibah bagi saya, berarti ada ilmu yang tidak masuk dalam hari itu. Itu jadi artinya ilmu itu tidak bisa sekaligus langsung pinter, langsung segala. Akan tapi dengan ta'alum itu kan belajar dikit demi sedikit. Nah jadi dengan kita belajar sedikit demi sedikit, tapi kalau lama-lama katakanlah dalam ngaji ke sini bisa menambah misalnya 10 kata aja. Ya, 10 kata dalam bahasa Arab ini. Jadi kalau sebulan udah berapa, kalau 4 kali ngaji berapa kata, kemudian 1 tahun berapa. Jadi lama-lama insya Allah menjadi banyak. Ini kaul ulama. Bahkan istilahnya kalau sudah mahir itu ada istilah kamus berjalan. Ya, kamus berjalan. Artinya kita ketika membaca kitab apa aja enggak harus lihat kamus lagi karena sudah ada ya di otak kita, karena setiap hari kan lihat lagi. Kita lanjutkan. Jadi orang yang tidak ada gairah untuk mengkaji Al-Quran, tafsir Al-Quran, dikatakan sebagai orang yang terkunci hatinya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur bisa bertemu untuk kajian tafsir Al-Quran selain hadis, tauhid dan fikih yang sangat penting bagi kita semua. Dan alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan, umur untuk bisa mentransfer
ilmu-ilmu yang belajar dari kecil, dari mulai katakanlah mondok sampai S1, S2, S3 dalam bidang Al-Quran, bisa ditransfer lagi kepada ya jamaah, insya Allah. Kita bahas sekarang bi'sa mashtaro bihi anfusahum. Ini ayat ini berkenaan dengan ya orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang telah menjual ya diri mereka dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bi'sa syai'ut tapih alladzi ba'a bihi haulil yahud anfusahum. Buruk sekali sesuatu yang tidak berharga yang telah menjual orang-orang Yahudi kepada diri. Menjual di sini maksudnya adalah menjerumuskan diri mereka kepada kekufuran. Karena ya menjual itu pada hakikatnya kan menukar ya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Seharusnya dia beriman, ini malah kufur. Berarti dia sudah menjual kepada yang tidak baik. Kufur kepada Al-Quran yang Allah telah turunkan. Ya, silakan. Tidak percaya kepada Al-Quran yang Allah telah turunkan. Kenapa tidak percaya? Bagian ay hasadan wa talaban lima laysalah. Ayyunazilallah min fadlihi ala may yasha min ibadi. Karena mereka hasud, ya, artinya dengki. Karena Allah Ta'ala menurunkan wahyunya ini berupa karunia-Nya kepada orang yang Ia kehendaki dari hamba-hambanya. Yakni mereka hasud ya karena Allah menurunkan wahyu dari karunia-Nya kepada yang Ia kehendaki dan Allah pilih dari makhluknya. Ya, intinya bahwa maunya itu mereka dari Yahudi itu wahyu turun kepada orang Yahudi lagi. Ini malah turun kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka itu dengki, tidak iri kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah telah memilihnya. Faba'u bigodobin ala godob ay roja'u bigodobin min Allah. Kembali mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Ziyadatan ala sabi godobin Allah. Sebagai tambahan atas kemurkaan yang lalu atas mereka. Jadi artinya orang-orang Yahudi itu mendapat kemurkaan yang berlipat ganda dari Allah. Walil kafirina azabu muhin. Sungguh bagi orang kafir ini azab yang amat menghina. Azab syadid yang keras, ma'al ihanah wal izlal beserta penuh kehinaan. Li'anna kufrahum sabut takabur wal hasan. Karena kufur mereka itu sebabnya karena sombong. Jadi sombong juga karena hasud. Aku bil ihanah wasigor. Maka karena sombong dan hasud itulah akhirnya oleh Allah dibalas dengan hina dan menjadi orang yang tidak berguna atau tidak terhormat di tengah-tengah masyarakat. Akibat daripada sombong dan hasud. Nauzubillah min zalik. Insyaallah kita lanjutkan nanti bulan ya Desember ya, insyaallah bulan tahun Januari kali ya. Kalau Desember nanti kita ya kebetulan tanggal 20 Desember yang akan datang itu ada Mudabiroh itu ada lurah santri putri di Darus Sholihin yang orang Garut ini dia mau nikah. Dia jadi tanggal 20 itu saya mungkin nggak bisa mengisi pengajian di sini karena harus hadiri pernikahan santri yang jadi mudabiroh, jadi lurah santri lah putri di pesantren Darus Sholihin ini. Nah oleh karena itu jadi tafsir Senin kelima ini, kemudian nanti kedua ayat hadis
Jadi Senin besok, yakni Senin pertama Desember, kemudian Tauhid, jadi Senin, ya, jadi yang jelas berarti Desember itu akan jadi ada 3 Senin, karena kan satu Seninnya terganggu ke Garut ya. Makanya ya tafsir, pokoknya urutannya kan ini kelima ya. Jadi tafsir, hadis, tauhid, fikih. Jadi pas tafsir, hadis, tauhid, fikih. Jadi 4 gitu. Dari tanggal 20 itu bilang Karena libur. tanggal 27 fikihnya, berarti nanti tafsirnya bulan Januari. Ya, jadi tafsirnya bulan Januari atau tahun depan, ya. Tahun depan, tahun 2002. insya Allah. Benar panjang umur pakai. Jadi tetap ngajinya ya insya Allah sampai fikih. Ya hadis. Kan ini sudah ini menggantikan tafsir, hadis, tauhid, fikih. Tuh, ya jadi seolah menggantikan yang tanggal 20 nanti. Jadi tetap insya Allah jadi 4 ilmu kita kaji: tafsir, hadis, tauhid, fikih. Baik Bapak Ibu yang terhormat, ada seperempat jam lagi sampai jam 2. Barangkali ada hal yang perlu kita diskusikan, kami persilahkan. Ibu Ustazah Tini dulu silahkan. Mohon didengarkan, ada yang bertanya. 259 ada surat Al-Baqarah yang di tengahnya itu mengenai rahmat abidullahu mi'ata'amu sumata. Ini yang saya tanyakan, mi'ata itu kan dia alif gitu ya. Kalau itu kalau panjang biasanya pakai ya Iya. ya gitu. Ini sudah panjang kan mi'ata gitu ya, mi'ata'amu. Minnya ini kan ada alif, maksudnya hukum tajwidnya itu apa namanya gitu Pak Kiai? Ya. Baik. Ya, catat sebentar ya, biar. Jadi yang ditanyakan kaitan dengan lafaz mi'ah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kan setelah mim itu ada alif tulisannya. Ya, kan kalau kita tanya itu biasanya ada ya maksudnya ya. Ya, Ya ini sudah ada, jadi sudah ada. mi'ata'amin. Tapi mi gitu. Nah ini hukumnya apa? Gitu. Ya, jadi hukum mimnya. Ya, hukumnya. Hukumnya hukumnya ta'am. Ya. Baik, mungkin ada yang kedua. Siapa dulu nih? Ini dulu nih. Nanti yang ketiga cuma hiburan dulu insyaallah nih. Ya lewat dulu. Pak Haji Ganip silakan. Di ayat ini kan menerangkan bahwa Yahudi itu kan dihinakan sama Allah Mas Yai. Bagaimana? Lewat Lewat dulu nih. Ini udah terganggu konsentrasinya nih. Ya. Ya. Di keterangan ini Dan kan, Yahudi itu kan dihinakan sama Allah Mas Yai. Iya. Di keterangan ini. Tapi kebanyakan orang itu sekarang itu bahwa menerangkan bahwasanya sekarang Yahudi itu orang sangat pintar, orang kaya gitu Mas Yai. Padahal kalau kita memahami Al-Quran ini kan sangat bertentang Pak Yai. Jadi gimana solusinya? Ya, jadi dia tanya solusi ya. Iya. Orang menerangkan Yahudi, orang pintar, kaya. Baik. Pak, mungkin terakhir Pak Nur Hashim ada yang mau ditanyakan. Min bakulina
Baklihahnya diartikan sayur-sayuran. Kalau letter locknya bagaimana? Letter lock arti min bakliha. Sayuran. Min baklihah diartikan sayur-sayuran. Ya. Terus arti Saya diartikan ilmuwan. ya. Lalu kalau letter locknya gimana? Baklihah. Dari mulai bayi kutum yang Musa, Anasbiro, Fad'ulana rabbaka yuhrij lana. Ya. Min bakliha wa kisaiha. Ya, min bakliha yang ditanyakan oleh Pak Ustaz Nur Hasyim yang mananya? Terjemah sayur-sayuran bahasa Arabnya apa gitu? Dan sayuran masalahnya apa? Baklihah diartikan sayur-sayuran. Iya. Iya, terjemahnya. Koman itu syaratnya apa? Ya itu ada, menurut saya ada dua kata itu. Min bakliha ini dua kata. Baklihah bukan dua kata, oke? Iya. Baik. Ada hal gitu, oke? Ada timun sekali. Ya itu terjemahnya. Baik, ada 3 pertanyaan yang bagus-bagus. Ya, ada 3 pertanyaan yang bagus-bagus. Yang pertama, Ibu Ustazah Hajah Tini berkaitan dengan menanya mungkin masalah ke tajwid atau ilmu rosam ya, rosam Usmani. Kemudian masalah kaitan dengan Yahudi atau sejarah. Kemudian yang ketiga menanyakan masalah Al-Quran, masalah min bakliha ini. Ya, yang pertama kita urut dulu supaya Bapak Ibu pulang dari sini juga dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beliau menanyakan di dalam surah Al-Baqarah itu ada kata-kata mi'ata amin. Ya, mi'ata amin. Jadi 100 tahun. Yang menjadi pertanyaannya adalah firman Allah mi'ata amin. Kok setelah mim ini ada alif, sehingga ini hukumnya apa gitu kan? Karena biasanya kalau setelah huruf kasrah itu adalah iya. Ya, kalau alif itu biasanya munasabahnya dengan fathah. Kalau waw dengan doma. Waw dengan doma. Yaqulu kan dengan domah ya, waw. Kalau qala alif dengan fathah. Kemudian waqila iya dengan kasrah. Yaqulu waw dengan doma. Itu munasabahnya kalau mad tabi'i seperti itu. Nah, sekarang di dalam Al-Qur'an ini ada kata-kata mi'ata'am. Mimnya dibaca pendek. Ya, jadi ini perlu dijelaskan bahwa ketika saya dulu kuliah di S1 ya, saya kuliah di PT IKI, Perguruan Tinggi Al-Qur'an, itu ada pelajaran atau materi kuliah namanya Rosmul Quran. Rosmul Quran itu ro sin mim Al-Qur'an ya. Artinya penulisan Al-Qur'an. Bahkan saya punya kitabnya khusus yang berkaitan dengan Rosam Al-Qur'an itu. Nama kitabnya adalah Rosmul Quran karya Imam Al-Kharraz ya, nama ulamanya pengarang. Jadi lengkapnya itu nama kitabnya yang saya hafal adalah Dalilul Hayron fi Rosmin wa Dobtin minal Quran. Jadi Dalilul Hayron itu artinya memberi petunjuk kepada orang yang sedang bingung ya, fi Rosmin wa Dobtin minal Quran dalam hal mengenai penulisan dan kaitan dengan tanda-tanda pengharokatan terhadap Al-Quran yang ada. Nah, di dalam kitab Rosam Al-Quran tadi atau Dalilul Hayran tadi dikatakan bahwa lafaz kaitan dengan mi'ah ini termasuk mohon maaf ya, hentikan dulu ya. Jadi ini masuk ke dalam istilahnya itu
rosam Al-Quran, rosam Utsmani yang dulu ketika Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu yang ditugaskan, diinstruksikan oleh Khalifah Utsman bin Affan, dalam penulisannya itu seperti ini. Artinya kan kalau yang normal, yang biasa menyebut mi'ah itu ya langsung aja mim di kasroh, terus dikasih hamzah, kemudian kasih ta, mi'ah. Tidak mim alif kemudian hamzah dan ta. Nah, yang aneh-aneh seperti ini disebutnya adalah rosam Utsmani. Seperti misalnya sebagai contoh yang lain, seperti lafaz ulaika, kan setelah alifnya itu dikasih waw, ya, itu enggak ada yang membaca ulaika, enggak ada yang memanjangkan. Nah, disebutnya waw itu waw rosam Utsmani, yakni dulu ada petunjuk, ya, dari Khalifah Utsman ini dalam kaitan dengan masalah penulisan seperti itu. Contoh yang lain, wa yuqimunas shalah, tulisannya kan harusnya biasanya pakai alif setelah lam ini, tapi dipakai waw, solata itu pakai waw. Nah, itu disebutnya adalah rosam Utsmani, di mana kita harus mengikuti apa yang telah ditulis oleh sahabat dulu. Disebutnya rosam Utsmani tadi. Nah, maka ketika kita menemukan mi'ata'am tadi, jadi tetap dibacanya mi'ata'am, dan ini tidak hukumnya apa gitu ya, karena enggak dikatakan matobi'i juga enggak bisa, karena kan kalau matobi'i setelah kasrah itu ada ya mati, mi'ah misalnya. Kok ini kan enggak ada. Ya, jadi enggak ada mad. Enggak boleh dibaca mad mi'ah, enggak bisa. Harus mi'ah. Tentang masalah kenapa ada alifnya, yaitu jawabannya ini rosam ya Utsmani. Seperti contoh lain ya kayak ulaika atau solata dan seterusnya. Itu jawabannya mengenai pertanyaan yang pertama. Ya. Ya. Rosam Utsmani. Benar, ya. Ya pinter, masa belajar di MUI udah 10 tahun. Tapi kalau kita menulis harus pakai. Wah. Kalau kita menulisnya harus. Ya. Ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Ya, kalau kita menulis, ya kalau menulis Al-Quran harus seperti yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan mengenai masalah yang kedua, mengenai Yahudi. Ya, Yahudi kalau kita baca Al-Quran dihinakan oleh Allah seperti tadi, walahum azabum muhin, ya, azab yang hina. Tapi kata Pak Haji Ganip ini, kita kadang-kadang suka mendengar orang Yahudi suka diagung-agungkan, misalnya orangnya cerdas-cerdas, atau katakanlah orangnya kaya-kaya gitu ya. Bahkan yang menguasai news, ya, surat kabar ini itu dari orang-orang Yahudi. Ya, memang di satu segi kita melihat dalam Al-Quran itu ada semacam sanjungan kepada orang Yahudi, kaum Bani Israel. Ya, misalnya di dalam surah Al-Baqarah di awal itu kita baca ada ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya Bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini ayat ini jelas menyanjung kepada kaum Bani Israel. Artinya begini, ya Bani Israil, wahai kaum Bani Israel, ya, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alam, dan sungguh
aku telah unggulkan kalian alal alamin, atas alam semesta. Jadi di sini kita melihat memang orang Bani Israil oleh Allah diunggul. Bahkan di dalam surah Al-Maidah itu ada penjelasan lagi bahwa misalnya wa atakum muluka, dan Allah memberikan kepada kalian ya raja-raja, orang-orang yang ya terhormat lah. Itu memang ada ayat seperti itu. Namun di ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa karena mereka ini inkar janji, karena mereka ini kufur kepada Allah, bahkan sampai wayaqtuluna nabiyyin, berani membunuh para nabi, yang orang yang diazab dengan azab yang hina, karena banyak yang kufur kepada nikmat-nikmat dari Allah yang seharusnya dia bersyukur dengan diberikan kelebihan-kelebihan tadi. Tapi karena kufur akhirnya diazablah oleh Allah. Sama dengan ayat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanna wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Tapi kalau kalian mengkufurinya, sungguh azabku amat pedih. Nah, orang-orang Yahudi ini bukannya bersyukur atas nikmat Allah, tapi justru malah kufur kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad dan sebagainya. Maka akhirnya diazablah oleh Allah dengan azab yang luar biasa pedih. Nauzubillah min. Bahkan di dalam surah Al-Maidah ayat 82 itu ada ayat yang nyatakan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Sungguh kamu akan menemukan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi. Jadi luar biasa biadabnya orang Yahudi tadi, sehingga oleh Allah dihancurkan dan diazab yang luar biasa di akhirat. Kesimpulannya, walaupun misalnya dia memang anak keturunan yang diberikan kelebihan berupa mungkin otaknya cerdas dan kekayaan, bahkan kerajaan, kekuasaan waktu itu, akan tapi karena dia kufur kepada Allah, akhirnya oleh Allah diazab dan menjadi orang yang hina. Ya, nauzubillah min zalik. Kemudian yang terakhir dah jam 2 mengenai masalah mimbakliha. Jadi ini kan berkaitan dengan permintaan dari orang Yahudi, ya. Ihbitu misran fa inna ma sa'altum. Ya, kemudian ada ayat yang berbunyi qul ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Jadi minta, wahai Musa, coba berdoa kepada Tuhanmu supaya mengeluarkan mimma tumbitul ardu, dari apa yang tumbuh dari bumi. Kemudian mim baqliha disebutnya min lil bayan, sebagai penjelas dari yang tumbuh dari bumi itu berupa apa aja. Ya, di dalam Alfiah dikatakan baik kaitan dengan masalah min lil bayan ba'id wa bayin wa btali fil amkinah bimin wa qad ta'til libadil azmi wa zida finafin wa syibi fajar nakiratan kamali bagin min mapar. Jadi mim baqli itu yaitu berupa ya sayur-sayuran. Ditanyakan tadi mim baqliha ini berapa kata? Ya, kalau disatukan jadi 3 kata. Yang pertama min, yang kedua baqli, yang ketiga ha. Min yaitu ya sebagai penegas, baqli yaitu sayuran, haknya. Jadi hak ini kembali kepada mimma tumbitul ardu itu. Jadi yang tumbuh dari bumi itu. Ya, mim baqliha daripada sayur-sayurannya, ya, wakisaiha dan timunnya. Ya, jadi artinya hak ini kembali kepada ardu. Karena ardun itu pada hakikatnya adalah muannas majazi. Misalnya dalam Al-Qur'an idzas sama fatarat wa idzal ardu muddat. Jadi digunakan isim menggunakan ta'nis ya sebagai muannas. Makanya bukan min baqlihi tapi min baqliha. Karena
ardun itu bumi ini sebutnya muannas majazi. Itu. Jadi kalau ditanya berapa kata min baklihanya, jadi ada 3. Yang pertama min, kemudian bakli, yang ketiga ha. Minnya lil bayan. Ya, karena sudah jam 2 dan suaranya masih serak ya, mudah-mudahan Senin yang akan datang kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengkaji hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Ibu Ustazah, karena mungkin macet ya. Ya. Mudah-mudahan tetap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala dan dapatkan. Mudah-mudahan pada ya Senin yang akan datang kita bisa ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat semuanya, istiqomah dalam kebaikan-kebaikan ya. Masuk ibu-ibu yang baru gabung, mudah-mudahan terus belajar, sisa-sisa umur kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditanyakan apa, Bu? Surah apa? At-Taubah. Ya. Jadi mengenai hukum ta'awuz sebelum membaca Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an surat apa aja itu ta'awuz ini hukumnya sunat. Berdasarkan firman Allah, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila Anda hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu semuanya ya ulama mengatakan hukumnya sunat, tidak wajib. Nah, sehingga kalau misalnya walaupun surah Taubah tadi tidak membaca ta'awudz, itu enggak dosa, karena kan hukumnya sunat. Tapi enggak dapat pahala. Jadi baiknya kita baca ta'awudz dulu, baru istilahnya baca ya surah tadi. Jadi enggak apa-apa, artinya enggak dosa kalau dibacakan, kan hukumnya sunat. Ya. Baik, mudah-mudahan kita nanti dapat ilmu lagi, belajar lagi di hari Senin yang akan datang dalam kajian hadis ya, hadis Nabi, insyaallah. Kita akhiri dengan doa, Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.